Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dengan cepat saudara mari kita buka Daniel 9 ayat 3, 4, dan 5 menjadi ayat bacaan kita. Dikatakan begini, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara, nanti saudara baca kisah ini, saudara. Ini tentang Daniel. Saya terus tertarik berbicara soal Daniel dan saya sedang membaca kitab Daniel. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti hal ini semuanya. Nah, perkataan yang dikeluarkan Daniel, saudara, ini adalah satu perkataan yang mewakilkan, saudara, bangsa buangan ya, yang ada pada saat itu yang diambil oleh Raja Nebukadnezar. Ya, ketika Yerusalem, saudara, dihancurkan, saudara, mereka ditawan dan anak-anak muda yang dibawa, termasuk Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, itu dibawa, saudara. Dan ketika Daniel menjadi penasihat raja, memiliki spiritual yang luar biasa di hadapan Tuhan, dia, saudara, mewakili orang-orang yang dibawa pada saat itu. Karena orang-orang yang dibawa pada saat itu, di zaman-zaman itu, saudara, di dalam zaman Raja Darius, saudara, orang Media, itu mereka mulai banyak yang mundur dari Tuhan, saudara. Dan Daniel pada saat itu mewakili mereka dan juga mengintrospeksi diri mereka untuk meminta ampun dan berdoa untuk mereka supaya Tuhan mencurahkan anugerah kasih setianya pada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam zaman-zaman terakhir ini pun, saudara, saya katakan bahwa ini tugas kita bersama untuk kita semuanya punya hati seperti Daniel, saudara. Ketika kita punya kesalahan, pelanggaran, kita datang kepada Tuhan memohon ampun dan juga mewakili orang-orang di sekitar kita yang sudah jauh dari Tuhan dan meminta belas kasihannya Tuhan untuk datang menghampiri Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, apakah Tuhan mengampuni kesalahan kita ketika kita datang memohon ampun di hadapan Tuhan? Pasti, saudara, akan diampuni, saudara. Karena Alkitab katakan dalam satu ayat, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara, berkata begini, ya, dikatakan jika kamu mengaku, saudara, maka ia adalah setia dan adil, maka dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, saudara. Jadi pasti Tuhan ampuni. Nah, yang ingin saya katakan begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tugas kita hari ini adalah selain kita berdoa meminta belas kasihannya Tuhan buat diri kita, juga berdoalah untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin, saudara, mulai jauh dari Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar itu saja, saudara. Alkitab katakan dengan sangat jelas dalam Yeremia 29 ayat 7 yang berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dikatakan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Saudara, selain kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, ya, tetapi kita juga berdoa untuk bangsa dan kota kita, saudara. Ya, supaya kesejahteraan kota ini, saudara, menjadi kesejahteraan kita juga. Kita terus berdoa supaya Indonesia dipulihkan, kota kita juga dipulihkan. Yang kedua, saudara, kita juga berdoa, saudara, di dalam Lukas yang ke-6 ayat 28 berkata begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci maki kamu. Saudara, yang ketiga, saudara, biarlah setiap kita juga mau berdoa bukan hanya untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan, bukan hanya berdoa untuk bangsa dan negara kita dan kota kita, tetapi berdoalah untuk orang-orang yang nyebelin hati kita, saudara. Mereka yang mencaci maki kita, mereka yang memfitnah kita, doakan mereka supaya mereka juga menerima kasih anugerahnya Tuhan. Saya berdoa bila pagi hari ini, saudara, kita seperti Daniel punya gairah untuk terus berdoa, mencari wajahnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.